Allah, Maha Suci Allah, yang indah sekali kita berkumpul di tempat ini. Ternyata semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rizki yang Allah akan berikan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, Masya Allah, kalimat yang terindah, innallaha qad kataba khalaik, Masya Allah, qadru khalaik, semua makhluk-makhluk yang akan diciptakan oleh Allah termasuk kita, telah diciptakan, telah ditulis semua-muanya termasuk rezekinya. Kapan? Sebelum Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Satu itu. Kedua, bukankah ketika Allah menciptakan kita di perut ibu kita, begitu kita di 4 bulan, Allah menyebutkan kalimatnya. Pertamanya kalimat apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat kepada malaikat. Yang pertama bikatbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya. Masya Allah, mencatat rizkinya sudah ada semuanya, rizki yang ada. Hanya tinggal masalahnya ridho dengan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Bahkan ada kalimat yang indah, kalimat kata-katanya, idza radita ma qasamtu ana, Masya Allah, fa'arihta qalbaka wa jasadak wa kunta indi mahmuda. Siapa yang ridho terhadap telah ketentuan yang aku berikan, maka dia ini akan tenang hatinya dan dia berada di sampingku dalam keadaan terpuji. Masya Allah, rizki ini benar-benar sudah diatur. Tapi apabila tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Anda akan ketakutan di muka bumi ini seperti dikejar-kejar binatang buas. Dan Anda akan terus ketakutan, padahal rizkinya telah ditentukan hanya segitu. Dan dia berada dalam sampingku atau di pinggirku dalam keadaan tidak terpuji. Na'udzubillah. Hal yang sangat luar biasa. Ini kata-kata yang luar biasa kalimat ini. Iya, apabila rizkimu di satu tempat, lalu Anda berlari dan menaiki tunggangan yang cepat adalah rih atau angin. Saya terjemahkan dengan bebas. Jika rizkimu ada di ujung sana, maka Anda berlari secepatnya untuk menjemput rizki itu agar lebih cepat Anda naik angin. Apa kata-katanya? Maka rizki akan mengendari kilat sehingga kilat lebih cepat daripada angin dan langsung sampaikan rizki ke mulut Anda. Masya Allah, kata-kata luar biasa. Bahkan kalimat yang luar biasa juga dalam Al-Quran. Kalimat yang sangat indah agar kita yakin rizki dari Allah. Wa fis samai rizqukum. Rizki itu ada di langit, Allah yang mengatur. Tadi kalau Ustadz Nur Maulana sudah jelas dengan menyatakan kata apa bedanya rizki dengan gaji. Luar biasa tadi. Rizki itu fis sama wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari apa yang telah dijanjikan bagi orang mukmin adalah sorga. Karena sorga adalah rizki yang terindah. Wa fis samai rizqukum. Yang paling keren, indah, ujungnya Allah mengatakan apa? Fawarabbis samawati wal ard innahu lahaq. Benar-benar ini adalah kebenaran yang nyata. Rizki Allah atur. Mithlama annakum tantiqun. Seperti Anda bicara yang tidak pernah ragu. Apa sih maksudnya seperti kita bicara tanpa ragu? Misalnya kalau ibu mengatakan, hari itu bicara Assalamualaikum. Ada setelah bicara Assalamualaikum, lalu dia bertanya, yang ngomong Assalamualaikum tadi siapa ya? Orang dirinya. Kalau ibu mengatakan kata-katanya, apa kabar? Yang tadi saya ngomong apa ya? Apa kabar? Yakinkah dengan apa yang diucapkan oleh ibu dan bapak? Begitulah rizki itu yakin akan datang kepada kita dan telah Allah tentukan. Masya Allah, keindahan selanjutnya. Bagaimana caranya agar rizki yang kita dapat berkah dan cukup? Insya Allah guru kami semuanya, Habib Novel akan segera menyampaikannya. Jazakumullah. Masya Allah, Ustaz Bimaki jazakumullah khairan. Ya, ini tadi kata demi katanya kalau dijabarkan 10 tahun nggak selesai itu. Ya 10 tahun enggak selesai. Ustadz tolong bantu saya Ustadz. Come here Ustadz. Iya ini Ustadz ganteng nih mau bantu saya ini. Ya, pemirsa biar tahu nih enggak ada skenario yang seperti ini. Ya ini produsernya juga lagi bingung nih ngapain nih Habib ini ya. Tolong dibacakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Sadaqallahul azim. Ya ini
ayat ini, Masya Allah. Mau ngomong apa lagi ya? Jangan duduk. Gak ada yang nemenin saya ini. Iya. Rezeki itu ada 2 jenis cara menggapainya. Satu, dengan cara kita bekerja. Ya, dengan cara kita bekerja. Yang kedua, artinya berupaya, berusaha. Yang kedua, tanpa usaha. Karena yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Jadi Allah nggak tergantung sama usaha, nggak usaha. Jadi nggak usaha ya dikasih, usaha juga dikasih. Nah Sayyidatuna Maryam alaihissalam insya Allah 5 menit ya, insya Allah cukup. Kesimpulannya nanti diperingkas sedikit. Ya. Beruntung beliau nih, saya ambil dikit waktunya boleh? Jadi kan udah saya kasih waktu juga. Bagi-bagi rezeki. Adil kan ya? Jadi rezeki ada yang dengan usaha, kemudian ada rezeki yang tanpa usaha. Kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam terjadi 2 hal itu. Rezeki yang dengan usaha dan rezeki yang tanpa usaha. Yang tanpa usaha, dohir ya beliau tinggal di mihrab, di kamar, ya kemudian zikir saja, zikir doa. Kenapa? Ingat untuk yang satu ini buat orang yang belum punya tanggung jawab. Ya, belum punya tanggung jawab, zikir doa. Jangan nanti tiru setelah lihat Trans TV, kemudian di rumah nggak kerja, zikir doa. Salah gitu ya. Nah subhanallah, Nabi Zakaria alaihissalam sebagai iparnya Sayyidatuna Maryam punya kewajiban ngasih makan. Maka tiap hari dibuka itu mihrab, dianterin makanan. Kullama dakhala. Setiap kali Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa. Ternyata udah ada makanan. Nabi bingung, kaget. Bayangin Nabi kaget. Dari mana ini kamu dapatkan? Disitulah Sayyidatuna Maryam, bukan Nabi ya, perempuan gak jadi Nabi. Berkata, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ikhtiar, bukan nyari. Memang betul-betul turun dari langit. Kemudian ngasih informasi ke Nabi. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itu ngasih rezeki pada siapapun, gak pakai hitung-hitungan, gak pakai teori kalau kamu kerjanya sekian, gajimu sekian. Ya enggak, Allah terserah bighairi hisab. Makanya jangan persempit rezekimu dengan pola pikirmu. Jangan persempit rezekimu dengan usahamu. Saat itu Nabi Zakaria alaihissalam yang belum punya anak, sedangkan umurnya udah 90 tahun, istrinya udah mandul, mestinya nggak bisa dapat anak. Muncul semangatnya karena diingatkan oleh Sayyidatuna Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Di situ Nabi Zakaria mengambil tempat berkahnya Sayyidatuna Maryam. Terakhir, ya, ini ayatnya karena kalau nggak di closing sayang gitu ya. Ya, terakhir karena disitulah Nabi Zakaria minta sama Allah Ta'ala dikasih anak langsung. Doa dikasih anak. Bagaimana? Menurut logika nggak mungkin. Karena itulah rezeki gak ada urusannya dengan logika. Rezeki mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya ini udah lengkap banget semuanya. Gak perlu ada kesimpulan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.